Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dengan NIM 1022000040 dari kelas 2A Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjawab tugas UTS yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Robiatul Adawiyah MHI. Soal yang pertama, tuliskan hadis Muaz beserta arti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'azza ila iman faqala kaifa taqdi faqala aqdi bima fi kitabillah qala fa illam yakum fi kitabillah faqala Fabisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam yakun fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahtadu ra'aini qala alhamdulillahillazi wafaqqa Rasulullah wa Rasulillah, yang artinya, bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan? Muaz menjawab, saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, sekiranya kamu tidak mendapati di dalam kitab Allah? Jawab Muaz, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah. Tanya Nabi lagi, sekiranya kamu tidak menemui di dalam sunnah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Soal yang berikutnya, berikan contoh ijtihad di masa Khulafaur Rasyidin melawan nabi palsu di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menjadikan satu mushaf Al-Quran di masa Sayyidina Utsman bin Affan, dimulainya dakwah Islam secara terang-terangan di masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mulai memeluk agama Islam. Soal berikutnya, contoh ijtihad di masa sekarang. Salah satu contoh ijtihad yang sering dilakukan untuk saat ini adalah tentang penentuan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, juga menentukan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungannya. Bila telah ketemu kesepakatan, ditentukanlah 1 Syawal itu. Contoh lain adalah tentang bayi tabung. Pada zamannya Rasulullah, bayi tabung belum ada. Akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi dengan cara ini berharap dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memperoleh keturunan. Soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang umat Islam percayai bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk dalam sumber hukum Islam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibi famma nazzalna ala abdina fa'utu bisarati mislihi wa ad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan as-sunnah? Menurut bahasa, as-sunnah berarti perjalanan. Dalam konteks baik ataupun buruk, sunnah menurut istilah atau terminologi ahli-ahli hadis misalnya, menurut mereka sunnah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat atau watak budi atau jasmani, atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik sebelum menjadi Nabi atau sesudahnya. Adapun dalil yang mengatakan bahwa ini adalah sumber hukum Islam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum
fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan ijma'? Ijma' dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Apabila suatu peristiwa terjadi dan memerlukan ketentuan hukum, dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para ulama yang memiliki kemampuan. Dalil yang menerima bahwa hal tersebut termasuk dalam sumber hukum Islam yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan kias? Kias adalah menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum. Sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Kias berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan atau ilat hukum. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan istihsan? Istihsan adalah meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Artinya, mengambil atau mengamalkan kemaslahatan juz'iyah atau khusus ketika bertentangan dengan dalil yang kulli atau umum. Adapun dalil yang mengatakan bahwa istihsan tersebut adalah sumber hukum Islam yaitu, dan orang-orang yang menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Apa yang dimaksud dengan mashalah mursalah? Mashalah mursalah merupakan dalil hukum untuk menentukan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Maqbulah. Adapun dalil yang menerima bahwa hal tersebut sebagai sumber hukum Islam yaitu apa-apa masalah yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan istihab? Istihab ialah menetapkan hukum suatu perkara menurut keadaan sebelumnya hingga terdapat dalil yang merubah hukum tersebut. Tidak ada dalil maupun hadis yang menjelaskan tentang istihab ini. Akan tetapi, istihab yang didasarkan pada hukum asal yaitu mubah atau boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan urf? Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Dalil yang menerima bahwa urf termasuk dalam sumber hukum Islam yaitu, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan saddu zari'ah? Saddu zari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek zari'ah ditinjau dari segi akibatnya, dibagi menjadi 4. Pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya. Kedua, perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan atau bahaya. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan qaul sahabi? Qaul sahabi ialah perihal satu orang sahabat yang mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya tanpa diketahui oleh seorang sahabat pun yang menentang. Apa yang dimaksud dengan syar'u man qablaha? Syar'u man qablaha adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad sebelum Islam yang berkaitan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim,
Musa dan Isa. Maka tidak ada perselisihan bahwa syariat itu adalah syariat untuk kita dan undang-undang yang wajib diikuti dengan menetapkan syariat kita kepadanya. Adapun dalil maupun arti yang menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk dalam sumber hukum Islam, yaitu ya Allah telah menerapkan kepadamu sebagai agama apa yang ia wajibkan kepada Nuh dan yang kami wajibkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu hendaklah kamu tetap menegakkan urusan agama itu, janganlah kamu bercerai-berai padanya. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.